Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Soyati. Pembelajaran kita akan dilanjutkan dengan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Jadi konfigurasi elektron yang sudah Anda pelajari itu bisa untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur tanpa melihat tabelnya. Jadi kita bisa menentukan letak suatu unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Jadi dengan konfigurasi elektron kita bisa menentukan golongan, kita bisa menentukan periode dalam tabel periodik unsur. Bagaimana cara penentuannya? Coba kita perhatikan. Nah, untuk menentukan letak unsur dengan menggunakan konfigurasi, ada beberapa ketentuan di sini. Periode bisa dilihat dari nomor kulit yang terluar, dari nomor kulit yang paling luar. Sedangkan golongan bisa dilihat dari elektron valensinya atau elektron pada kulit paling luarnya. Jika konfigurasi elektron berakhiran dengan subkulit S itu kan jumlah maksimalnya adalah 2. Jadi misalnya isinya 1, maka dialah golongan 1A. Kalau dia S-nya berisi 2 penuh, berarti golongan 2A. Jika konfigurasi elektron berakhiran dengan subkulit P kan isinya 6. Ketika P-nya ini 1, maka golongan 3A. Jika P-nya 6, maka disebut golongan 8A. Jika konfigurasi elektron berakhiran dengan subkulit D kan maksimal ada 10. Tapi bisa aja berisi 1. Jika subkulit D-nya berisi 1, dia golongan 3B. C2 golongan 4B dan seterusnya. Jika isinya dia 5 adalah golongan 7B. Namun jika pada subkulit D isinya 6 sampai 8, isinya 6, 7, 8 termasuk golongan 8B. Nah, untuk golongan lantanida atau aktinida mungkin untuk kelas 10 kita tidak mempelajarinya, tapi untuk pengetahuan awasan ya. Untuk subkulit F yang isinya 1 sampai 14 itu berakhiran dengan subkulit F termasuk golongan lantanida atau aktinida. Sekali lagi Ibu jelaskan, untuk menentukan periode lihatlah nomor kulit terluarnya. Untuk menentukan golongan lihat elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluarnya. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya, tanpa melihat tabel periodik unsur, tentukan golongan dan periode unsur-unsur berikut. Nah, ada beberapa unsur ini yang Ibu kasih. Nah, misalnya ini Ibu contoh natrium. Natrium nomor atomnya 11, berarti elektronnya ada 11. Yang pertama kita lakukan tulis konfigurasi elektronnya. Tulis konfigurasi elektronnya. 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Atau kalau kita singkat Ne3S1. Kita lihat termasuk golongan berapakah natrium dengan elektronnya 11. Tadi di depan sudah dijelaskan, untuk menentukan periode lihat kulit yang terluarnya atau kulit paling besar. Ini kan kulit 1, 2, 3. Nah, berarti karena kulit yang terluarnya 3, maka natrium termasuk periode ketiga. Ingat ya, ini kulitnya ketiga. Nah, lihat S isinya 1. Tadi untuk unsur dengan konfigurasi elektron terakhir subkulit S, kalau S-nya ini 1, maka golongan 1A namanya. Yang berakhir dengan S, P itu disebut golongan A atau golongan utama. Maka S di sini 1 elektron valensinya,
maka termasuk golongan 1A. Jadi natrium terletak pada periode ketiga golongan 1A. Kemudian contoh berikutnya, nah misalnya di sini magnesium. Magnesium nomor atomnya 12. Kita susun konfigurasinya. Konfigurasi elektron untuk magnesium 12 ya. 1s2, 2s2, 2p6 atau bisa disingkat dengan neon 3s2. Nah, kulit terluarnya adalah 3, maka magnesium termasuk periode ketiga. Elektron valensinya, elektron pada kulit paling luarnya adalah 3 ya kan. Pada S jumlahnya 2, maka disebut golongan 2A. Jadi untuk magnesium 12 ini termasuk periode ketiga golongan 2A. Bagaimana dengan aluminium? Nah, perhatikan aluminium. Aluminium pada kulit terluarnya ada 2 subkulit, S dan P. Jadi kita jumlahkan. Jadi karena kulit terluarnya di sini adalah 3, maka dia periode ketiga, sama dengan yang tadi kulit telurnya 3. Nah, untuk menentukan elektron valensi tadi adalah elektron pada kulit paling luar. Di sini ada 2. Yang telurnya kulitnya kan ada 2 nih, 3s2, 3p. Jadi kita jumlahkan yang di nomor 3 nih, 2 ditambah 1, 3. Maka aluminium termasuk golongan 3A. Nah, ibu contoh lagi nih pada fluor. Nah, fluor ya. 1s2, 2s2, 2p5 nih. Nih kulit telurnya adalah 2. Nah, ada 2. Maka termasuk periode kedua. Menentukan golongnya, elektron valensinya di sini 2 ditambah 5. Ditambahkan karena sama-sama di kulit kedua. Maka 2 tambah 5, 7. Maka fluor termasuk golongan 7A. Nah, bagaimana kalau yang golongan B? Kita perhatikan, lihat contoh-contoh dari yang golongan B. Nah, skandium nomor atomnya 21. Kita singkat aja ya penulisannya, karena Ananda sudah bisa menulis singkatan untuk konfigurasi. 21 lebih dekat ke 18 argon. Setelah argon adalah 4s2, 3d1. Ini adalah 18. 18 ditambah 2, 20 tambah 1 adalah 21. Nah, kulit terluarnya adalah 4 di sini. Nah, kulit terluarnya adalah 4. Maka termasuk periode keempat. Nah, untuk menentukan golongannya untuk subkulit D, perhatikan, untuk subkulit D tadi kalau D-nya isinya 1, golongan berapa? 3B. Dari mana 3B? Jumlahkan di sini. 2 tambah 1 berarti 3. Jadi menjumlahkan elektron valensi S tambah D. Untuk unsur yang berakhiran dengan subkulit D, namanya konfigurasinya berakhiran dengan subkulit D. Untuk menentukan elektron valensinya, jumlahkan S tambah D-nya. Yang berdekatan nih, S tambah D. 2 ditambah 1 adalah 3. Maka golongan 3B di sini. Periodenya kulit yang terluar, kulit yang paling besar. Begitu juga dengan vanadium di sini. Vanadium 23. Ar4s2 3d3. Nah, periodenya lihat di sini, kulit yang paling luar, kulitnya keempat, maka periode keempat. Golongannya jumlahkan SD-nya 2 tambah 3, maka golongan 5B. Nah, di sini untuk Fe26 masih kulit telurnya 4, maka periode keempat. Nah, kemudian golongannya jumlahkan 2 tambah 6, 8, maka golongan 8B. Nah, begitu cara menentukan atau hubungan konfigurasi dengan periode atau golongan dalam sistem periodik unsurnya.
Ananda semua. Untuk latihan di rumah coba perhatikan unsur-unsur lain yang belum dikerjakan di sini adalah MN, ada O, ini perhatikan Anda ya, O, MN dan TI, ada 3 unsur. TI, ada MN, ada O. Silakan Ananda tentukan konfigurasi dan tentukan golongan dan periodenya. Sekali lagi, untuk O, untuk MN, dan untuk TI ada 3 yang Ananda. Silakan Ananda kerjakan latihan seperti biasa. Nanti tolong Ananda upload di e-learning. Diberi waktu sampai jam 23. Demikian pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.